Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang upaya penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Anggota kelompoknya itu ada Deborah Agatha Christie, saya sendiri Naufal Fauzan, ada Nurul Hakiki, dan ada Putri Ningsih. 1.1 Pendahuluan. Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang cukup rumit. Kasus korupsi di Indonesia sering terjadi sikap yang diambil penegak hukum untuk memberantas korupsi sepertinya tidak cukup kuat untuk menahan laju korupsi. Korupsi seolah-olah telah menjadi budaya, menjadikan masyarakat ragu akan keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi. Persoalan penyelesaian kasus korupsi seharusnya benar-benar menjadi prioritas pemerintah karena sangat merugikan negara, khususnya dalam bidang ekonomi. 1.2 Latar belakang. Penyelewengan uang negara yang dilakukan baik pejabat negara maupun bukan pejabat negara meningkat meskipun era reformasi telah digulirkan. Korupsi baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang tetap merupakan ancaman yang serius yang dapat membahayakan negara. Dalam hal ini, korupsi dapat dicegah dan harus diberantas di Indonesia sehingga korupsi sudah seharusnya menjadi kejahatan terhadap kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Berbicara tentang korupsi yang sedang banyak dibicarakan saat ini, diupayakan untuk diberantas. Disinilah letak kekeliruannya. Hukum pidana menegaskan bahwa korupsi itu adalah suatu tindakan yang memperkaya diri sendiri ataupun orang lain tanpa hak. 1.3 Batasan masalah. Gambaran penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia hakikatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Menurut Roscoe Bond 200.212 menyatakan bahwa secara hakiki hukum berfungsi memenuhi berbagai kepentingan, yaitu kepentingan individual atau individual interest, kepentingan penyelenggaraan negara atau pemerintah atau public interest, dan kepentingan masyarakat atau social instrument, dan hukum sebagai sarana kepentingan penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintah atau power instrument. 1.4 Rumusan masalah. Dalam penelitian ini dibahas 3 rumusan masalah yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimanakah upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia? 2. Apakah penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? 3. Apakah dampak jika penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia berjalan kurang baik? 1.5 Tujuan. Dalam penelitian ini terdapat 3 tujuan yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan upaya aparat penegak hukum dalam kasus korupsi di Indonesia. 2. Mengidentifikasi dampak bila penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. 3. Mengidentifikasi dampak jika penegakan hukum dalam memberantas korupsi berjalan kurang baik. 1.6 Penyusunan. 1 judul, 2 abstrak, 3 pendahuluan, 4 tujuan, 5 kajian, 6 analisis, 7 penutup. 2. Kajian pustaka. Upaya pencegahan dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia bukan suatu isu yang baru. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang disertai dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa korupsi menjadi perhatian khusus bagi negara. Dua titik satu. Kata korupsi berasal dari kata Latin corruption atau corruptus, yang selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kaya asal corrumper, suatu kata dalam bahasa Latin yang lebih tua.
Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, korup Belanda, dan menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi yang mengandung arti korup, penyuapan, ermanzah, jajak. Dampak korupsi. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya. Korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau meretas para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Korupsi di Indonesia sudah tergolong kejahatan yang merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantahkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Analisis 3.1 tindak korupsi. Tindak korupsi sudah menjadi bagian dari dunia politik dan bisnis Indonesia. Praktik korupsi di tingkat pemerintahan dan birokrasi telah ada sejak sebelum era kemerdekaan, bahkan meningkat selama masa kepresidenan Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998. Langkah-langkah pemerintah dalam memberantas korupsi di tahun-tahun berikutnya memiliki efektivitas yang beragam. Namun yang pasti, hingga kini Indonesia masih menderita akibat praktik suap atau penyuapan dan sogok atau penyogokan di tingkat nasional dan provinsi. Upaya pemberantasan korupsi dilansir dari bpkp.go.id, komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi juga diaktualisasikan dalam bentuk strategi komprehensif. Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup aspek preventif, detektif, dan represif. 4. Penutup. 4.1 Kesimpulan. Upaya penegak pemberantasan korupsi belum bisa berhasil dengan alasan kasus korupsi selalu terkait dengan kekuasaan, keserakahan, perangkat-perangkat hukum yang ada di Indonesia sudah cukup memadai, tetapi political will dari pemerintah masih terlihat gamang. Kalau hanya mengandalkan hukum positif, usaha pemberantasan korupsi tidak mungkin tercapai. 4.2 Saran. Kepemimpinan hukum merupakan faktor yang cukup penting dalam pembangunan budaya hukum sebagai prasyarat efektivitas penegak hukum. Upaya yang harus dilakukan memerlukan sistem yang terpadu dan luar biasa. Sebagai kejahatan yang luar biasa, korupsi memerlukan kemauan politik luar biasa, sehingga Presiden sebagai kepala negara menjadi figur penting dalam pergerakan dan mengordinasikan polisi, jaksa, pengadilan, dan KPK menjadi kekuatan yang dahsyat, sehingga praktek KKN seperti penyogokan, pengelembungan harga, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan lainnya dilakukan oknum aparat PNS atau pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah dapat dipersempit ruang geraknya melalui cara-cara penegak luar biasa dan terpadu. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.